Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan saya Rara Anggita dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang anjak piutang. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu anjak piutang? Piutang dan anjak piutang itu berbeda loh teman-teman. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam anjak piutang. Yang pertama, perusahaan anjak piutang atau factor. Factor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Yang kedua, klien atau supplier. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, nasabah atau customer. Nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Istilah klien dan nasabah dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang berbeda. Mekanisme anjak piutang diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Manfaat anjak piutang bagi pihak-pihak yang terkait. Manfaat utama yang diterima factor adalah penerimaan dalam bentuk fee atau upah dari pihak klien. Fee tersebut terdiri dari dua kategori. Yang pertama, diskon fee atau charge. Fee ini dibayarkan oleh klien karena factor memberikan jasa pembiayaan atau uang muka atas piutang yang diberikan oleh factor. Yang kedua, service atau charge. Fee ini dibayarkan oleh klien karena factor memberikan jasa non-pembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh factor. Manfaat bagi klien di sini terdapat dua kategori, yakni di dalam jasa pembiayaan dan jasa non-pembiayaan. Dalam jasa pembiayaan yakni adanya peningkatan penjualan, dan di jasa non-pembiayaan yakni manfaatnya memudahkan penagihan piutang, efisiensi usaha, peningkatan kualitas piutang, dan memudahkan perencanaan arus kas atau cash flow. Dan yang terakhir, manfaat bagi nasabah. Nasabah memperoleh manfaat berupa kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit, yakni kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit. Yang kedua, layanan penjualan yang lebih baik. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat. Jenis-jenis anjak piutang dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama berdasarkan pelayanan, kedua berdasarkan penanggung risiko, ketiga berdasarkan perjanjian, dan yang keempat berdasarkan lingkup kegiatan. Anjak piutang berdasarkan pelayanan. Pada kategori ini dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, full service factoring. Jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua, bulk factoring. Jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Yang ketiga, maturity factoring. Pada jenis ini, pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang, serta proteksi atas tagihan. Dan yang terakhir, finance factoring. Jenis ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih. Anjak piutang berdasarkan penanggungan risiko. Pada kategori ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama with resort factoring, yakni klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua, without resort factoring, yakni perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Anjak piutang berdasarkan perjanjian. Pada kategori ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, disclosed factoring.
yakni pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut jatuh tempo, maka perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan. Yang kedua, undisclosed factoring, yakni transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien. Anjak piutang berdasarkan lingkup kegiatan. Pada kategori ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, domestic factoring, yakni kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. Yang kedua, international factoring, yakni kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor-impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor factor dan impor factor. Sekian, terima kasih.